Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita hari ini menjalani hari yang baru dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Sekalipun kesetiaan kita berhenti, tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tapi saya berharap kita tidak berhenti untuk setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal 9 ayat ke-23. Jawab Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menjawab sebuah pertanyaan, sebuah permintaan dari seorang yang memiliki anak yang mengalami gangguan roh jahat. Tuhan Yesus berkata, "Katamu," kata Tuhan Yesus kepada orang yang meminta ini, "jika engkau dapat," atau "jika aku Tuhan dapat." Tuhan Yesus menegaskan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24 segera dijawab oleh orang tersebut, oleh ayah anak tersebut. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita baca ayat-ayat di atas, ayah ini, orang tua ini sudah bertemu dengan murid-muridnya. Dan murid-murid ini memang tidak ada 3 murid yang bersama mereka. Karena 3 orang murid ini sedang bersama Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayat ke-14, ketika Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Perhatikan. Jadi 9 murid dihampiri oleh orang tua yang punya anak kerasukan, dan dia memohon, meminta kepada murid-murid kecuali 3 ini tentang masalah yang mereka hadapi, tentang sakit penyakit yang mereka hadapi. Tapi ketika 9 murid ini berdoa, tidak ada mujizat, tidak ada tanda kesembuhan yang menghampiri, yang datang kepada orang tua dan anak ini. Sehingga ketika Tuhan Yesus menghampiri mereka, orang ini berkata, "Tuhan, jika engkau dapat." Bapak Ibu kasih, kita mungkin sering menyanyikan lagu ini atau mungkin dengar, "Tuhan Yesus sanggup," ya kan? "Dia takkan pernah terlambat menolong hidupku." Dan ada bait kedua, "Tuhan masih sanggup." Bapak kasih, kalau Tuhan pasti sanggup, itu pasti. Tidak ada kuasa lain, hanya Tuhan yang pasti punya kesanggupan. Tetapi ketika ada kata-kata Tuhan masih, seolah-olah kita ini di dalam posisi seperti orang tua ini. "Tuhan, jika engkau dapat." Perhatikan, tidak ada 3 murid ini, tidak ada pengharapan, iman, dan kasih, tidak ada mujizat. Kalau ada 3 ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, iman, pengharapan, dan kasih, ketika ada di dalam hidup kita, maka ketika kita berdoa, pasti Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus itu menjawab, "Jika engkau percaya, tidak ada yang mustahil." Perhatikan, jika engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Perhatikan, hati-hati dengan hidup kita hari-hari ini. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah mungkin meminta doa kepada hamba Tuhan yang lain, mungkin kita sudah berusaha, tapi masih belum ada jalan keluar. Hati-hati, kita masuk dalam fase namanya tanda kutip antara tidak percaya dan percaya. Artinya kebimbangan seperti orang tua ini. Sehingga ketika Tuhan katakan, "Kalau engkau dapat," tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Maka orang tua ini merespon, "Tuhan, ampuni, tolong Tuhan, buat kami yang tidak percaya ini menjadi percaya." Bapak Ibu kasih, hari-hari ini
dibutuhkan namanya percaya. Percaya tanpa syarat. Perhatikan, percaya tanpa syarat. Mungkin kita percaya kalau ada syarat. Syaratnya apa? Ketika Tuhan menandakan, oh orang itu bisa menolong kita, itu syaratnya. Tidak. Hari ini perlu namanya percaya. Dan bagi orang yang percaya kata Tuhan Yesus, ketika engkau punya iman, ketika engkau punya pengharapan, ketika engkau punya kasih, tidak ada yang mustahil. Percaya, hari ini Tuhan akan membuat sesuatu yang ajaib buat hidup kita. Serahkan segala perkaramu, Tuhan yang akan bertindak buat kita. Haleluya, Tuhan Yesus